Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dikabarkan telah bersiap melepas Alejandro Garnacho musim panas ini. Sebagai penggantinya, setan merah disebut sedang mengincar Yankuba Minteh, winger muda milik Brighton. Ketertarikan MU terhadap Minteh ternyata bukan barang baru. Minteh ternyata sudah menarik perhatian Amorim sejak Januari 2025 lalu. Meski demikian, proses transfer ini diprediksi tidak akan mudah. Brighton dilaporkan enggan melepas aset muda mereka yang dinilai punya masa depan yang cerah. Kontrak Minteh di Amex Stadium masih tersisa 4 tahun, memberikan Brighton posisi tawar yang kuat. Klub pesisir Inggris tersebut dikabarkan akan berusaha maksimal mempertahankan sang winger dari incaran MU maupun klub lain. Satu-satunya jalan bagi MU adalah dengan menyiapkan dana besar. Minteh kabarnya akan dibanderol mendekati angka 100 juta pound sterling, harga yang cukup memberatkan mengingat kondisi keuangan setan merah saat ini. Jika negosiasi berhasil, pemain berusia 20 tahun ini bisa menjadi pengganti yang tepat untuk Garnacho. Namun jika tidak, Amorim harus mencari alternatif lain di pasar transfer. Spekulasi tentang striker baru Manchester United kembali mencuat. Kali ini setan merah dikabarkan sedang mengincar Randal Kolomuani dari Paris Saint-Germain untuk mengisi posisi ujung tombak. Menurut laporan Manchester Evening News, ketertarikan MU pada Kolomuani ternyata bukan hal baru. Klub asal Manchester ini sudah mengawasi sang striker sejak ia masih membela Eintracht Frankfurt. MU menilai striker asal Prancis ini memiliki potensi besar sebagai mesin gol yang mematikan, bahkan mereka sempat mencoba mendatangkannya pada bursa transfer Januari lalu. Namun upaya itu gagal dan justru Juventus yang berhasil meminjamnya dari Paris Saint-Germain. Kabar peluang MU untuk mendapatkan Kolomuani di musim panas ini cukup besar. Pasalnya sang striker dikabarkan tidak masuk dalam rencana pelatih PSG Luis Enrique untuk musim depan. Juventus juga dilaporkan tidak akan mengaktifkan opsi pembelian permanen, sehingga sang striker kini dikembalikan ke PSG. Situasi ini membuat PSG terbuka untuk melepasnya asalkan ada tawaran yang sesuai. Jadi mereka menunggu MU mengajukan tawaran yang serius untuk sang striker. Dengan kontrak Kolomuani di PSG yang masih tersisa 3 tahun, MU harus merogoh kocek cukup dalam. Striker berusia 26 tahun ini diperkirakan bisa didapatkan dengan harga sekitar 30–40 juta euro. Meski diminati klub-klub Liga Champions musim depan, Bryan Mbeumo dikabarkan lebih memilih bergabung dengan Manchester United. Bryan Mbeumo menurut laporan The Athletic telah memutuskan ingin bergabung dengan Manchester United. Keputusan ini mendorong kedua klub untuk segera memulai pembicaraan guna mencapai kesepakatan soal biaya transfer. Pemain sayap internasional Kamerun ini berharap bisa mewujudkan mimpinya pindah ke Old Trafford. Kepindahan ini menjadi sorotan karena United sedang dalam fase transisi. Dengan tantangan untuk kembali ke papan atas, Mbeumo yang dikenal dengan kecepatan dan ketajamannya diyakini bisa menjadi tambahan berharga bagi skuad Manchester United. Negosiasi akan menentukan apakah keinginan Mbeumo bisa terwujud dalam waktu dekat. Namun tantangan besar adalah mencapai kata sepakat soal harga transfer, mengingat MU memiliki keterbatasan anggaran akibat absen dari kompetisi Eropa. Brentford, klub asal Mbeumo, kemungkinan akan meminta bayaran tinggi untuk melepas pemain kuncinya. Kesepakatan ini tidak akan mudah. Brentford dikenal sebagai klub yang pandai bernegosiasi, dan mereka tidak akan melepas Bryan Mbeumo dengan harga murah. United harus menunjukkan komitmen finansial yang kuat untuk mewujudkan transfer ini, terutama dengan persaingan dari klub-klub kaya lainnya. Gelandang timnas Portugal Ruben Neves baru saja memberikan pernyataan menarik. Ia mengajak Bruno Fernandes untuk mempertimbangkan tawaran dari Al Hilal.
Ruben Neves sendiri saat ini membela Al Hilal setelah pindah dari Wolverhampton 2 tahun lalu. Ia merasa nyaman bermain di Al Hilal. Ia mengaku selalu mempromosikan klubnya sebagai destinasi menarik bagi pemain Portugal, termasuk Bruno Fernandes. Ruben Neves mengaku telah mendengar rumor ketertarikan Al Hilal kepada Bruno Fernandes. Ia berpendapat bahwa gelandang MU itu sebaiknya menerima tawaran tersebut. Ia bahkan berharap pemain sekelas Fernandes bisa bergabung dengan Al Hilal musim panas ini. Manchester United sudah memulai upaya membangun ulang kekuatan dengan mendatangkan Matheus Cunha. Berikutnya ketiga pemain ini yang menjadi target. Pada hari Minggu 1 Juni 2025, Manchester United dan Wolverhampton Wanderers mengumumkan kesepakatan transfer Matheus Cunha. Pemain Brazil berusia 26 tahun itu memang sudah lama digadang-gadang menjadi incaran. Di skuad Ruben Amorim, Matheus Cunha diproyeksikan mengisi satu posisi nomor 10 di belakang striker dalam skema 3-4-2-1. Dan Matheus Cunha diprediksi tidak akan kesulitan karena menempati posisi serupa di Wolverhampton. Berikutnya paling tidak ada 3 pemain yang kini berusaha didapatkan oleh MU. Di antaranya adalah Randal Kolo Muani, Job Bellingham, dan Bryan Mbeumo. Menurut laporan dari Kauk Offside, baik Manchester United maupun Manchester City sama-sama menunjukkan ketertarikan serius terhadap Donnarumma. Kiper berusia 26 tahun itu kini memasuki tahun terakhir dalam kontraknya bersama Paris Saint-Germain. Dan sejauh ini negosiasi perpanjangan masih menemui jalan buntu. PSG sejatinya ingin mempertahankan Donnarumma setelah sang pemain tampil gemilang sepanjang musim dan berperan penting dalam keberhasilan klub menjuarai treble, termasuk trofi Liga Champions yang diraih pekan lalu. Namun perbedaan signifikan dalam permintaan gaji membuat kedua pihak belum mencapai kata sepakat. Donnarumma meminta kenaikan gaji hingga 10 juta euro per tahun, sedangkan PSG hanya bersedia menawarkan 6 juta euro per tahun. Selisih yang cukup besar ini memicu spekulasi bahwa sang kiper bisa saja hengkang musim panas ini, dan banyak klub elit Eropa mulai memantau situasinya dengan cermat. Manchester United menjadi salah satu peminat utama. Pelatih baru Ruben Amorim disebut tidak puas dengan performa Onana yang kerap inkonsisten dalam 2 musim terakhir. Donnarumma dengan pengalaman dan kualitasnya dipandang sebagai solusi ideal untuk memperkuat lini belakang setan merah. Statusnya sebagai pemenang Liga Champions dan pengalamannya bermain di level tertinggi membuatnya jadi incaran logis bagi United yang sedang membangun ulang skuad. Namun Manchester United tidak sendiri. Rival sekota Manchester City juga menunjukkan ketertarikan terhadap Donnarumma. Manchester United akan menjalani pramusim yang tidak biasa di bawah komando manajer mereka Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu disebut telah merancang agenda latihan yang ekstrim demi membangkitkan performa tim yang terpuruk. Menyadari kondisi genting ini, Ruben Amorim mengambil langkah awal yang tegas. Ia akan memimpin latihan pramusim yang intens demi membentuk ulang skuad Manchester United. Amorim ingin memperbaiki aspek fisik para pemain secara menyeluruh. Ia meyakini bahwa fondasi dari permainan yang solid terletak pada kesiapan fisik yang optimal. Menurut laporan The Sun, para pemain akan diminta kembali ke markas latihan Carrington lebih cepat dari biasanya. Targetnya kondisi fisik terbaik seluruh pemain harus tercapai sebelum pertengahan Juli. Selama pramusim, Amorim akan menerapkan kontrol disiplin yang ketat. Bahkan para pemain harus memberikan laporan mengenai ke destinasi liburan mereka agar rutinitas mereka bisa dipantau dengan seksama. Manchester United membayar mahal pelepasan Scott McTominay. Dengan pahlawan juara Liga Italia Napoli itu mendapatkan julukan kelas dunia. The Red Devils menganggap pemain internasional Skotlandia McTominay surplus di Old Trafford selama musim panas 2024. Transfer 25 juta euro disetujui yang membawa gelandang berusia 28 tahun tersebut ke Italia. McTominay menikmati kampanye debut impian di Stadio Diego Armando Maradona, mencatatkan pencapaian terbaik dalam karir dengan 13 gol sebelum menikmati perayaan liar di Naples yang menyertai kemenangan gelar yang dramatis. McTominay dinobatkan sebagai MVP Serie A dengan pelatih pertamanya mengklaim bahwa permainannya masih bisa berkembang lebih jauh. Matheus Cunha resmi digait Manchester United. Pemain Brazil itu langsung digaji mahal, cuma kalah dari 4 penggawa setan merah lainnya.
Menurut laporan yang beredar, Matheus Cunha akan dikontrak selama 5 tahun dengan opsi perpanjangan setahun lagi. Ia ditebus senilai 62,5 juta pound sterling atau sekitar 1,37 triliun rupiah. Menurut laporan The Sun, MU kabarnya akan menggaji Cunha sebesar 200.000 pound sterling per pekan atau setara 4,4 miliar rupiah per pekan. Nominal itu naik dari sebelumnya cuma digaji 120.000 pound sterling per pekan oleh Wolverhampton. Manchester United resmi mengumumkan transfer Matheus Cunha dari Wolverhampton. Penyerang asal Brazil itu akan segera menjadi bagian penting dalam proyek Ruben Amorim. Legenda setan merah Rio Ferdinand memprediksi ada beberapa pemain yang harus dikorbankan karena transfer Matheus Cunha. Nama Garnacho, Kobbie Mainoo, dan Marcus Rashford menjadi sorotan utama. Rio Ferdinand menyambut gembira kedatangan Matheus Cunha. Mantan bek Manchester United itu menilai lini depan setan merah memang perlu dirombak. Menurut Rio Ferdinand, penampilan Matheus Cunha saat melawan Manchester United menjadi sorotan. Matheus Cunha tampil impresif ketika Wolverhampton menang di Old Trafford. Kami telah merekrut pencetak gol terbanyak Wolves musim ini. Dia sudah mencetak 16 gol di semua kompetisi. Dia salah satu pemain yang saya sebut beberapa minggu lalu. Kalau saya punya daftar belanja, dia pasti ada di sana. Dia sudah mengenal Premier League, jadi dia tidak butuh waktu beradaptasi. Ini faktor penting karena pemain asing selalu punya resiko adaptasi, tambahnya. Gagal tampil di Liga Champions maupun Liga Eropa musim depan tidak lantas membuat MU kehilangan daya tarik. Klub berjuluk setan merah itu tetap menjadi magnet bagi pemain top dunia. Salah satu buktinya adalah Matheus Cunha. Dilansir dari Sky Sport News, ketertarikan Matheus Cunha terhadap MU tidak bergantung pada pencapaian klub di kompetisi Eropa. Justru sebaliknya, sang pemain menunjukkan tekad kuat untuk membela Panji Setan Merah. Bagi Matheus Cunha, Manchester United bukan sekedar klub sepak bola. MU adalah institusi, simbol dari kejayaan sepak bola dunia. Bermain di Old Trafford merupakan mimpi masa kecilnya yang kini bakal terwujud. Tidak peduli kondisi klub saat ini, Matheus Cunha tetap memandang MU sebagai salah satu tim terbesar di dunia. Mantan bek MU sekaligus pandit Premier League Gary Neville percaya bahwa Matheus Cunha akan cocok dengan gaya bermain tim di bawah arahan Ruben Amorim. Menurutnya, Cunha memiliki karakteristik yang sesuai dengan filosofi sang manajer anyar. Laporan terbaru menyebutkan Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani belum menutup pintu untuk suatu hari nanti mengakuisisi Manchester United. Situasi kacau di bawah kepemilikan Sir Jim Ratcliffe membuka peluang bagi sang miliarder Qatar untuk kembali mencoba. The Telegraph melaporkan bahwa Sheikh Jassim dan timnya belum menyerah untuk suatu hari membeli setan merah. Meski pihak Sheikh Jassim membantah segala spekulasi, pengamat meyakini bahwa jika ada investor Qatar yang ingin membeli klub Eropa besar, mereka akan berkonsultasi dengan Nasser Al-Khelaifi. Menariknya, Al-Khelaifi baru-baru ini terlihat akrab dengan legenda MU Sir Alex Ferguson. Mantan pelatih berusia 83 tahun itu menjadi tamu kehormatan Al-Khelaifi di Munchen selama final Liga Champions. Bahkan duduk di tribun mewah saat PSG mengalahkan Inter Milan untuk gelar Champions League pertama mereka. Salah satu hal yang membuat Sheikh Jassim menarik adalah sikapnya yang sangat tertutup. Berbeda dengan Ratcliffe yang kerap muncul di media, Sheikh Jassim bahkan sama sekali tidak terlibat kampanye publik selama proses akuisisi 2023. Bahkan Ratcliffe sendiri pernah meragukan eksistensinya.